Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai maksimum dari suatu masalah. Nah, pelajaran ini terkait dengan materi program linier pada mata pelajaran matematika. Baik, kita akan masuk langsung pada masalah yang akan kita bahas. Baik, masalah yang akan kita bahas adalah mengenai suatu lahan parkir. Nah, luas daerah sebuah parkir tempat wisata 540 meter persegi dan luas rata-rata untuk sebuah mobil itu 6 meter persegi dan sebuah bus 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Peraturan biaya parkir tempat wisata tersebut adalah untuk satu buah mobil itu Rp2.000 dan untuk satu buah bus itu Rp6.000. Nah, bagaimana menghitung banyaknya mobil dan bus agar tukang parkir memperoleh pendapatan yang maksimal? Nah, dari masalah ini yang kita garis bawahi adalah bagaimana cara menghitung banyaknya mobil dan bus agar tukang parkir memperoleh pendapatan yang maksimal. Baik, kita akan cari dulu bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah membuat model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi pembatas dan fungsi objektifnya. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian melalui grafik. Kemudian yang terakhir adalah menentukan titik optimum. Dalam masalah ini yang dicari adalah nilai maksimum atau titik maksimum, titik yang memiliki nilai maksimum, nilai yang paling tinggi. Nah, dan terakhir tentunya adalah membuat kesimpulan. Baik, kita mulai saja dengan belajar membuat model matematika. Dalam membuat model matematika, kita memerlukan logika berpikir untuk menganalisis tentang masalah yang telah diberikan. Baik, luas daerah sebuah parkir tempat wisata itu 540 meter persegi. Berarti tukang parkir tidak boleh memuat atau kendaraan yang lebih dari 540 meter persegi. Kalau itu terjadi, maka lahan parkirnya tidak muat atau meluber. Nah, sedangkan luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan sebuah bus 24 meter persegi. Nah, dalam membuat model matematika, maka kita perlu bantuan tabel. Ya, pertama untuk di bagian atas itu ada mobil, kita misalkan dengan X, kemudian bus kita misalkan dengan Y. Lalu ketersediaan lahan ini. Pertama yang kita garis bawah adalah luas. Luas untuk mobil itu 6 meter persegi dan untuk bus 24 meter persegi. Sementara luas lahan yang tersedia hanya 540 meter persegi. Selanjutnya, dari masalah kapasitas dari lahan parkir atau daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Nah, artinya kapasitasnya dalam buah kendaraan untuk mobil dan bus tadi maksimal 60 kendaraan atau 60 kendaraan baik itu mobil maupun bus. Nah, lalu peraturan biaya parkir tempat wisata tersebut adalah biaya parkir untuk mobil itu Rp2.000, untuk bus Rp6.000. Nah, lalu yang ini tanda tanya kenapa? Karena ini yang kita cari. Berapa sih sebenarnya pendapatan maksimumnya? Nah, kalau sudah ini insya Allah bisa ya, mudah saja. Jadi tabel ini adalah terjemahan dari masalah yang akan kita selesaikan. Nah, lanjut. Nah, dari tabel yang telah kita buat, model matematika yang telah kita buat, maka kita bisa menentukan fungsi pembatas dan fungsi objektifnya. Fungsi pembatas adalah untuk baris luas 6 mobil, berarti 6X. Nah, ditambah 24 bus atau 24Y, itu maksimal 560. Artinya tidak boleh lebih dari 540. Tidak boleh lebih dari ini berarti dia harus kurang dari. Makanya ditulis 6X
tambah 24Y kurang dari sama dengan. Kenapa boleh sama dengan? Karena itulah lahan yang tersedia. Dia boleh saja sampai mentok 540 meter persegi, tapi tidak boleh lebih dari itu. Karena lahannya cuma tersedia 540 meter persegi. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan menjadi X tambah 4Y kurang dari sama dengan 90. Di mana dapatnya? Ya 6 kita semua bagi 6 semua ya. 6X bagi 6 jadi X. 24Y dibagi 6 jadi 4Y. 540 dibagi 6 jadi 90. Kemudian untuk kapasitas. 1 dikali X berarti X. Ditambah 1 dikali Y berarti Y. Kemudian kurang dari 60. Kenapa kurang dari? Karena wilayah atau daerah parkir tadi hanya dapat memuat 60 kendaraan. Artinya kurang dari 60 boleh. Pas 60 boleh, tapi lebih dari itu tidak boleh. Ya. Kemudian mobilnya X-nya ini harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Kan tidak mungkin banyaknya mobil itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti ya mobilnya gaib. Ya, nggak mungkin. Sama halnya dengan bus, dia Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian, lalu biaya parkir jadi apa? Biaya parkir yang kita cari ini jadi fungsi objektif. Nah, ya ini maksimalkan 2000X ditambah dengan 6000Y sama dengannya berapa. Nanti dicari yang paling tinggi karena kita bicara tentang maksimumkan atau maksimalkan. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya? Menentukan daerah penyelesaian dengan menggunakan grafik itu memerlukan fungsi pembatas yang telah kita tentukan sebelumnya. Baik, dari fungsi pembatas yang pertama, kita menemukan X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 90. Maka kita buat garisnya di bidang kartesius. Ya. Misal, X-nya kita nolkan, maka tersisa 4Y sama dengan 90, berarti Y-nya sama dengan 90 dibagi 4 sama dengan 22,5. Adanya di sini ya, 22,5. Kemudian jika Y-nya yang kita nolkan, maka tersisa X sama dengan 90. Maka di sini X-nya nanti. Lalu kita buat suatu garis. Nah, ini kenapa garisnya nyambung, tidak putus-putus? Karena fungsinya memiliki tanda kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan ini, maka garisnya bersambung. Nah, sekarang letak daerah penyelesaian. Kalau dia kurang dari sama dengan, sama ini nih, kurang dari sama dengan ini, maka letaknya di bagian bawah atau di bagian kiri. Nah, maka dari garis ini, letak daerah penyelesaian adalah di bagian bawah, nih ya, bagian bawah atau bagian kiri. Oleh itu, bagian atas ini bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga kita bisa beri arsiran. Nah, untuk daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk pembatas nomor 2, X tambah Y kurang dari 60. Nah, ini juga kita cari dengan cara yang sama dengan pembatas yang pertama. Yakni jika X-nya dinolkan, maka Y-nya sama dengan 60 di sini. Jika Y-nya yang dinolkan, maka X-nya akan sama dengan 60. Di mana? Di sini. Ya, kita buat garis. Nah, karena tandanya juga menggunakan sama dengan, maka sesuai dengan tabel di sampingnya ini, bila pakai sama dengan, maka garisnya harus bersambung. Nah, karena juga tandanya kurang dari sama dengan ini, maka kita cari di sini kurang dari sama dengan, letak dari daerah penyelesaiannya adalah di bagian bawah atau bagian kiri. Maka adalah penyelesaian adalah bagian bawah atau bagian kiri sini. Berarti bagian atasnya di sini atau bagian kanannya juga bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, kita beri arsiran pada daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian fungsi pembatas nomor 3, X-nya lebih dari sama dengan 0. Tanda lebih dari sama dengan 0 mana? Ini. Maka letak daerah penyelesaiannya adalah bagian atas atau bagian kanan.
X sama dengan ini adalah garis X, ya. Nih, X sama dengan adalah garis X. Batas adalah garis X, daerah penyelesaiannya adalah terletak di bagian atas, maka bagian bawah harus kita beri arsiran. Begitu juga dengan garis Y, dia lebih dari 0, maka bagian daerah penyelesaian adalah bagian kanan atau bagian atasnya. Karena garis Y adalah garis yang vertikal, maka letak daerah penyelesaiannya adalah bagian kanan, sehingga bagian kiri di sini bukan daerah penyelesaian, jadi perlu kita beri arsiran. Nah, mungkin begini cara membuat grafiknya. Nah, untuk memudahkan, maka daerah penyelesaian ini juga kita beri arsiran yang warna yang berbeda. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan menentukan titik-titik sudut. Menentukan titik pojok daerah penyelesaian. Kita lihat titik A. Titik A itu ada di, anggap saja ini titik A ya. Nih, titik A, X-nya ini 0, sedangkan Y-nya 22,5. Maka titik A itu titik pojoknya adalah 0,22,5. Kemudian titik B, ini titik B, titik pojoknya. Titik pojok penyelesaian. A, B, C, D gitu ya. Ini B itu berarti titiknya X-nya 0, Y-nya 0. Ini ya, B 0, 0, maka titik pojoknya 0,0. Kemudian untuk yang C. Nih, C untuk X-nya sama 60, sementara Y-nya 0. Jadi di sini X-nya 60, Y-nya 0, di titik pojoknya 60,0. Nah, sekarang titik D ini. Berapa sih sebenarnya titik D ini? Karena tidak jelas. Lalu di mana saya dapat angka 50 dan X untuk X dan Y-nya 10? Maka caranya adalah seperti ini. Untuk menentukan titik D, daerah garis yang pertama tadi yaitu X plus 4 ya sama dengan 10. Kemudian ada lagi garis yang kedua adalah X plus Y sama dengan 60. Karena D ini merupakan titik potong dari kedua garis tersebut, maka dapat kita cari dengan menentukan dengan menggunakan teknik eliminasi atau dengan substitusi. Maka diperoleh X-nya 50 dan Y-nya 10. Ini. Baik, selanjutnya untuk menentukan titik maksimum kita sudah tadi dapat untuk titik-titik pojoknya ini. Nah, sekarang kita masukkan, kita substitusikan titik-titik ini ke dalam Z. Yaitu Z sama dengan 2000X ditambah 6000Y. Berapakah nilai Z? Ketika X-nya, ketika titik pojoknya 0,22,5, maka Z-nya 2000 dikali 0 ditambah 6000 dikali 22,5 menghasilkan 135.000. Begitu seterusnya. Nah, untuk setiap titik kita cari, kita masukkan, kita substitusikan ke dalam Z, diperoleh nilai Z sebagai berikut. Untuk titik A 135.000, titik B 0, kemudian titik C 120.000 dan titik D 160.000. Nah, dari sini kita bisa menentukan kesimpulan bahwa nilai berdasarkan tabel itu nilai Z maksimum adalah 160.000 dengan X ini ya, X-nya 50 dan Y-nya 10. Nih Y-nya 10 nih. Nah, ini 10. Jadi kesimpulannya pendapatan maksimum tukang parkir adalah Rp160.000 dengan banyak mobil yang parkir 50 buah dan banyak bus yang parkir 10 buah. Alhamdulillah, demikian cara menentukan nilai maksimum dari suatu masalah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.